Shalom. Perkenalkan, saya Ingrid Kaya Palin dengan NIM 42312300 dari kelas PSM 23B. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Sarah Manurung. Di sini saya akan melakukan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, yaitu melakukan ibadah singkat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi. Kita angkat satu pujian yang berjudul Allah Itu Baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini Tuhan Yesus. Kami tidak bukan karena kekuatan kami, tapi karena lindung-Mu yang masih menyertai kami hingga pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami akan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan agar menjadi pelita pedoman bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami menjadi terang dan garam dan menjadi pembawa berkat bagi sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya saya mau nanya kepada kakak, apakah kakak yakin bahwa nanti kakak sudah meninggal akan masuk surga? Kalau soal masuk surga, saya yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Tetapi saya ragu kepada diri saya sendiri karena saya setiap harinya masih melakukan dosa. Menurut kakak dosa itu seperti apa? Menurut saya dosa itu yaitu kesalahan yang dilakukan berulang kali yang membuat hati Bapa murka.
Ya, benar sekali. Dosa itu yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang melanggar perintah Allah. Kita kan udah tahu juga kalau dosa itu udah ada sejak Adam dan Hawa, yang dimana sampai sekarang dosa itu masih terus ada dan melekat pada manusia, dan manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Dan dosa itulah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Seperti ada juga tertulis pada Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa dosa inilah yang membuat kita terpisah dari Allah dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kakak tahu nggak apa akibat dari dosa-dosa yang dibuat oleh manusia? Sesuai yang tertulis pada Alkitab, yaitu upah dosa ialah maut. Benar sekali, upah dosa ialah maut, seperti tulis juga pada Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini kan dijelaskan juga bahwa akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat selama ini ialah maut atau mati. Nah, kira-kira kakak tahu nggak setelah kita semua umat manusia mati, bakal gimana setelah itu? Nggak tahu, Kak. Jadi ada tertulis pada Ibrani 9:27 yang berbunyi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi di sini jelas tertulis bahwa setelah kita semua mati atau meninggal, yang setelah itu terjadi adalah kita bakal dihakimi, kira-kira kita bakal masuk surga atau masuk neraka. Karena kita tahu bahwa semua manusia itu berdosa, pasti kan kita bakal berpikir secara manusia kalau kita itu bakal masuk neraka. Karena ada juga tertulis pada Wahyu 21:8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, di sini kan juga dikasih tahu kalau kita semua pasti yang berdosa ini, yang melakukan dosa akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yang kita tahu itu adalah neraka. Nah, kita kan tahu bahwa manusia itu kan semua berdosa dan bakal masuk neraka. Nah, kira-kira menurut kakak, manusia bisa nggak menyelamatkan dirinya dari dosa-dosa yang manusia lakukan? Nggak bisa, Kak. Benar. Kadang kan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa mereka itu bisa menyelamatkan dirinya seperti dengan bersedekah, beramal, hidupnya dengan yang baik, terus dengan agamanya yang baik seperti rajin ke gereja, pendidikannya bagus. Padahal semua hal-hal yang manusia lakukan itu adalah hal yang sia-sia, karena keselamatan atau masuk surga itu bukan karena usaha manusia, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Karena ada juga tertulis dalam Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini kan juga dibilang kalau keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha, tapi itu karena pemberian Allah. Dan itu bukan karena pekerjaan kita, jadi kita tidak boleh memegahkan diri akan hal itu. Kita kan sekarang tahu bahwa kita ini diselamatkan dari dosa-dosa kita karena kasih karunia Allah. Sekarang saya mau nanya nih sama kakak, kira-kira kakak tahu nggak bagaimana cara Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan? Cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, Dia rela disalibkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, benar sekali. Karena kita tahu bahwa Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena ada juga tertulis pada 1 Korintus 15:3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, di sini kan kita tahu bahwa emang Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita di kayu salib. Karena ada juga tertulis pada Yohanes 14:6, yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini boleh dibilang kalau kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, dari situ kita tahu bahwa Allah ialah jembatan keselamatan satu-satunya
satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, tadi aku kan menjelaskan bahwa Allah itu jembatan keselamatan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Nah, sekarang aku mau nanya sama kakak percaya nggak bahwa kakak akan diselamatkan oleh Allah? Iya, percaya. Eh, Kalau kakak percaya dengan iman yang menyelamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kakak pasti akan menerima keselamatan itu. Sebab ada juga tertulis pada Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup dan yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, dari sini kita belajar bahwa kalau kita sudah mulai hidup baru dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita percaya dan kita melakukan sesuai dengan perintah-perintahnya, pastinya kita akan diselamatkan dan masuk surga. Yang dapat kita lakukan yaitu kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan karakter Allah, dan dengan itulah kita dapat dikatakan bahwa kita hidup baru dan akan diselamatkan oleh Allah. Di sini saya akan mencoba memberikan satu ilustrasi cerita yang dimana ada seorang yang bernama Mr. Blondie yang melakukan atraksi dengan menyeberangi air terjun dengan berjalan di atas tali baja. Nah, di sini manajernya nanya nih sama penontonnya, nanya kan, dia bertanya, apakah kalian percaya bahwa Mr. Blondie ini akan dapat menyeberangi air terjun tersebut dengan tali baja? Nah, penontonnya bilang percaya. Jadi berjalanlah Mr. Blondie dari melewati air terjun itu dengan satu tali baja dan ia berhasil. Kemudian ditanya lagi nih sama manajernya, kira-kira kalian percaya nggak kalau Mr. Blondie itu dapat kembali lagi dengan membawa pasir di atas gerobak dengan melewati dengan satu tali? Mereka semua teriak, iya percaya. Terus lewatlah Mr. Blondie dengan pasir yang dibawanya di atas gerobak dan melewati air terjun tersebut, dan ya dia bisa melewati tersebut. Kemudian ditanya lagi nih ke manajer ini kepada penonton, kira-kira kalian ada nggak yang mau dibawa oleh Mr. Blondie melewati air terjun ini? Dan seketika semua orang itu diam, mereka nggak ada yang berani dan mereka nggak percaya kalau mereka itu bakal bisa lewat air terjun tersebut. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil maju dan mengatakan bahwa dia percaya kalau dia bakal bisa melewati air terjun ini bersama Mr. Blondie. Kemudian dia naik ke atas gerobak tersebut dan dibawa Mr. Blondie dengan satu tali baja itu, dan ya mereka berhasil. Nah, dari situ kan kita belajar bahwa percaya itu bukan hanya di mulut kita saja, tetapi juga cara kita atau cara hidup kita gimana. Seperti anak itu kan mempercayakan dirinya kepada Mr. Blondie. Demikian juga iman yang menyelamatkan berarti bukan hanya mengaku percaya di mulut atau persetujuan secara akal, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan mulai hidup baru, mengikuti semua sesuai dengan karakter Allah, pasti sudah menjamin kita 100% masuk surga. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada ibadah ini. Kita akhiri ibadah ini, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami berkat kesehatan sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu bisa dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar melainkan pelaku dari